Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita melaksanakan kuliah daring. Anda cukup membuka link YouTube yang saya berikan kepada Anda. Anda buka secara individual, ya. Kemudian Anda menelaah dengan sebaik-baiknya dan ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di perkuliahan ini. Saya akan melakukan share screen. Oke. Oke, teman-teman kuliah. Baik. Kuliah di pertemuan kedua ini kita akan berbicara tentang mengapa kurikulum itu penting, ya, dalam konteks kurikulum matematika. Anda cukup lama belajar matematika dari mulai SD, SMP, SMA, atau MI, MTS, Alia, Anda belajar matematika. Di mana matematika itu adalah bahasa universal yang penting untuk memahami dunia. Dan kurikulum pembelajaran matematika itu membantu Anda mengembangkan kemampuan kognitif dan pemecahan masalah. Ya. Apa yang diharapkan dari perkuliahan ini? Anda memahami dan menjelaskan pengertian konsep kurikulum, memahami dan menjelaskan landasan perkembangan kurikulum, memahami dan menjelaskan konstruksi kurikulum, memahami dan menjelaskan implementasi dan evaluasi kurikulum, dan memahami perkembangan kurikulum pengajaran matematika di sekolah, memahami konsep. Nah, karena kita masih di Merdeka, ya kita konsep Merdeka masih kita ajari, tapi juga kita akan melengkapi deep learning juga tentang matematika di sekolah. Karena kita kurikulum itu adalah salah satu perkuliahan yang biasanya diadaptasikan dengan perubahan kurikulum di pemerintah. Ketika KBK, KPSP, kurikulum 13, kurikulum Merdeka, ini perkembangannya dinamikanya cukup baik, banyak gitu ya. Kemudian memahami perkembangan dan pengajaran matematika di sekolah. Karena kurikulum sebagai sebuah konsep belum tentu bisa dipelajari atau bisa sampai kepada mahasiswa, kepada siswa jika tidak ada cara yang dilakukan oleh guru, yaitu pembelajaran matematika. Memahami teori-teori belajar dalam pembelajaran matematika. Kenapa teori belajar matematika itu dibutuhkan? Karena memang untuk menyampaikan matematika yang abstrak, yang sulit, butuh sebuah cara, butuh teori bagaimana mempelajari. Matematika memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Jadi kalau pelajaran lain itu bisa dipelajari individual, dipelajari secara parsial, tapi kalau matematika harus konferensi karena sistemnya spiral. Jadi ada materi tertentu yang Anda pelajari kemudian tidak kuat, Anda akan mengalami kesulitan di pembelajaran lebih lanjut. Anda mau belajar kalkulus, butuh belajar tentang aljabar dan sebagainya. Memahami berbagai problematika dan solusi pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika yang kompleks ini membutuhkan berbagai masalah yang bisa kita kembangkan, kemudian memahami berbagai pendekatan dan metode pembelajaran matematika dalam kurikulum deep learning, dan memahami beberapa pendekatan dan metode pembelajaran matematika kontemporer. Salah satunya Anda kuliah multimedia, di mana pembelajaran matematika dikembangkan dengan berbasis teknologi. Bahasanya itu dimulai dari hakikat kurikulum, pengertian dan fungsi peranan kurikulum, kemudian kurikulum ideal, aktual, dan tersembunyi atau hidden kurikulum. Landasan perkembangan kurikulum, hakikat pengembangan kurikulum, landasan filsafat, psikologi, sosiologi, dan pengembangan kurikulum. Ini nanti kita akan bahas, kita akan ramu. Kemudian konstruksi kurikulum. Kemudian di dalamnya ada model organisasi kurikulum, perencanaan dan pengembangan kurikulum, desain pengembangan kurikulum, pengelolaan kurikulum, dan implementasi evaluasi kurikulum. Perkembangan kurikulum matematika di sekolah,
kurikulum merdeka dalam konteks matematika, ya. Kemudian dalam bentuk deep learning, perkembangan kurikulum matematika pada sekolah, teori belajar matematika, problematika dan solusi pembelajaran matematika, pembelajaran nanti ada open ended dan pelajaran-pelajaran lain, dan intinya ada pembelajaran kontemporer. Bentuk kuliah, kita melakukan kuliah daring dan luring. Ini sesuai dengan yang ditargetkan. Anda nanti kita akan bertemu, ya. Kemudian nanti ada tugas kuliah, ada individu, ada kelompok. Kemudian tiap kelas wajib membuat kelompok dengan jumlah anggota kelompok 4 orang. Kelas A, kelas E, kelas apa itu sudah ada datanya, tapi kelas-kelas yang lain belum ada. Tugas diskusi akan diberikan pada pertemuan ketiga dan diundi oleh saya. Jadi tidak. Kemudian teknis pengerjaan tugas nanti saya sampaikan, teknis materi-materi kurikulum, materi diskusinya saya sampaikan ke ketua dan PJ. Setelah semua mahasiswa membuat kelompok. Kemudian nanti tugas individu saya akan buat link yang ada dalam Google Drive, ya. Nanti Anda tinggal klik link itu dan masukkan naskah Anda. Ya, masukkan naskah Anda, jadi tidak terlalu susah. Petunjuk dan segala macamnya nanti kita akan berikan di WA Group. Nah, kita akan mulai dari konsep yang paling sederhana tentang ranah konseptual kurikulum. Kurikulum bisa dipandang sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Kurikulum dipandang sebagai rencana pendidikan di sekolah atau suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Jadi kurikulum itu digambarkan sebagai dokumen tertulis. Itu kuncinya harus ada tertulis. Ya, di dalamnya ada rumusan-rumusan tujuan, ada bahan ajar, ada proses belajar mengajar, ada jadwal, ada evaluasi, kemudian ada juga proses penyusunan. Itu kurikulum sebagai substansi. Dan itu harus terarsip. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem sekolah. Jadi setiap sekolah membuat sebuah sistem yang namanya kurikulum, dan kurikulum itu diturunkan dari pusat, ya. Untuk di kita, di beberapa daerah atau di beberapa negara mungkin tidak. Hasil sistem kurikulum itu tersusun suatu kurikulum. Kurikulum sebagai sistem berfungsi sebagaimana yang memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan tuntutan zaman dan segala macamnya membutuhkan perubahan kurikulum. Dulu kita tidak ada daring. Sekarang dengan teknologi ada daring. Nah, kemudian kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum merupakan bagian dari sistem sekolah dan sistem masyarakat. Sistem ini kurikulum adalah tersusunannya dari suatu kurikulum sebagai sistem yang mempunyai bagaimana cara memelihara kurikulum yang dinamis. Nanti Anda mungkin pernah melihat ada kurikulum tambahan, ada kurang, pelajaran matematika juga ada pelajaran yang dihilangkan segala macam. Atau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang sedang membangun tentang AI dengan coding. Nah, itu perubahan-perubahan terjadi. Kemudian tujuan pendidikan matematika selama ini bisa mengembangkan berpikir kritis. Ya, matematika melibatkan pemecahan masalah, logika, merangsang pikiran. Itu pernah Anda ikuti di kuliah matematika dasar. Membuat koneksi disiplin. Matematika terkaitan dengan ilmu lain seperti fisika, data, ekonomi. Ilmu-ilmu itu pasti membutuhkan matematika. Ilmu kimia, reaksi kimia dalam hitungannya matematika, fisika, gesekan dan segala macamnya itu menggunakan matematika. Kemudian mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang paling penting. Anda belajar matematika harus adaptif dengan kehidupan sehari-hari. Matematika diterapkan dalam kehidupan seperti keuangan, teknologi, sains, dan bermanfaat bagi siswa. Anda sebagai murid belajar matematika, belajar waktu, maka harus disiplin waktu. Anda belajar matematika, belajar tentang ketelitian, maka Anda harus teliti.
Nah, Anda belajar matematika bicara tentang keuntungan dan kerugian, Anda harus bisa memilah mana yang namanya untung dan mana yang namanya rugi. Oke, perkembangan pembelajaran matematika di Indonesia, kita juga menemukan fakta-fakta yang kita lihat. Ya, kurikulum matematika di kita selalu berubah dalam arti perubahan kurikulum. Bisa jadi subjek maternya tidak banyak berubah, tapi tahun 80 terjadi sebuah revolusi yang sangat luar biasa dalam pembelajaran matematika. Ya, tahun 80-an itu ada new math, masuknya statistik, masuknya logika gitu. Dulu nggak ada. Biasanya ilmu aljabar, ilmu hitung, kemudian ilmu falak atau astronomi atau trigonometri, ya, kemudian aritmetika. Nah, nanti ada perkembangan statistik, lahir juga ilmu-ilmu matematika baru seperti aljabar Boole, itu aljabar modern yang disebutnya dan sebagainya. Kemudian prestasi matematika Indonesia, kita juga melihat di ajang Olimpiade matematika sangat luar biasa. Kemarin, tahun-tahun kemarin, ada seorang anak yang ada di pedalaman Nusa Tenggara Timur itu dia menjadi ahli matematika, memperoleh medali matematika. Orang Indonesia matematikanya juga bagus. Ada beberapa orang yang sekarang mengabdikan ilmu matematika di luar negeri. Tapi bukan berarti ya, yang terjadi sekarang kabur dulu dan sebagainya lah. Bukan itu. Jadi ada orang-orang yang mereka mengembangkan matematika tapi dia di luar negeri. Kurikulum matematika ditetapkan di beberapa jenjang mulai dari SD sampai universitas. Ya, di universitas untuk jurusan-jurusan eksak itu wajib belajar matematika. Ilmu sosial mungkin tidak. Guru matematika berperan penting dalam menyampaikan materi kurikulum matematika kepada siswa. Jadi kurikulum yang dirombak dan segala macamnya perlu disampaikan kepada murid oleh guru matematika. Ya. Ada beberapa peran berkaitan dengan kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama, kurikulum dapat menjadi sarana untuk mewariskan nilai-nilai budaya. Kurikulum perlu disesuaikan dengan perkembangan. Dan peran kritis atau kurikulum menyesuaikan dengan pewarisan nilai. Anda di jurusan matematika sekarang sudah dibongkar tentang konsep-konsep etnomatematika. Jadi ada nilai-nilai matematika. Nilai itu bisa merasuk dalam diri kita menjadi pola-pola kehidupan yang baru. Kemudian hubungan antara kurikulum pembelajaran matematika dengan tujuan pendidikan matematika ini yang pertama dilihat dari relevansi. Kurikulum pembelajaran matematika mendukung tujuan pendidikan matematika dengan mempersiapkan siswa untuk menjalani kehidupan dunia nyata. Belajar matematika untuk memecahkan masalah, bukan membuat pusing. Matematika berbicara tentang problem solving. Dalam kehidupan keseharian orang juga memiliki problem. Nah, pasti ada solvingnya. Nah, matematika selalu ada. Ketika susah ditemukan penyelesaian, maka dalam matematika ada yang namanya undefined. Kemudian ketangkasan. Pembelajaran matematika mengasah keterampilan siswa untuk pendekatan yang menarik dan interaktif. Nah, kemudian kemandirian kurikulum memposisikan pembelajaran mandiri, pemecahan masalah, dan tingkat kemampuan siswa. Dan itu yang di kurikulum mereka disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Ya, tapi lambat laun kurikulum mereka mungkin ada beberapa perubahan. Kemudian peran guru dalam menerapkan kurikulum. Guru memiliki peran terbatas dalam menjalankan kurikulum yang telah ditetapkan dengan tugas sebagai pelaksana kurikulum tanpa wewenang untuk menentukan isi atau target kurikulum. Artinya begini, kurikulum biasanya isinya, materinya, mata pelajarannya itu sudah ditentukan oleh pusat. Dan itu dengan berbagai pertimbangan, membuat rumusan bareng-bareng, ya, kemudian memberikan masukan-masukan. Nah, dari masukan itu dipelajari oleh guru untuk disampaikan kepada anak. Sehingga pembelajaran matematika itu tiap jenjang berbeda, itu berkaitan dengan perkembangan kemampuan anak. Kemudian kalau adapter itu tidak hanya berfungsi sebagai kurikulum, tapi juga sebagai penyesuaian kurikulum dengan karakteristik siswa dan kebutuhan lokal. Makanya dalam pembelajaran itu ada yang namanya muatan lokal. Muatan lokal. Oke.
Kemudian sebagai guru sebagai developer itu artinya guru berperan sebagai pengembang. Jadi kurikulum yang dibuat oleh pusat dikembangkan oleh guru, kemudian dilihat, dibuat dan sebagainya. Nah, targetnya apa? Peserta didik berhasil. Ya. Kemudian sebagai ahli riset itu berperan sebagai peneliti kurikulum. Jadi kurikulum itu dilaksanakan, dikembangkan oleh guru. Kalau memang bagus ya lanjutkan. Kalau tidak bagus, berikan argumentasi yang memungkinkan pemerintah memahami. Kemudian strategi pembelajaran matematika yang tepat. Yang pertama, memfasilitasi belajar berbasis kelompok dan meningkatkan kerjasama antar siswa. Teknologi membuat orang individual. Nah, makanya dikembangkan pembelajaran-pembelajaran yang berkelompok. Oleh karena itu, karena Anda juga saya berikan kesempatan untuk berkelompok membuat makalah, mempresentasikan. Meskipun sekarang dalam bentuk daring nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena sekarang Anda bisa video call atau bisa apa untuk merumuskannya. Konkret menggunakan bahan-bahan ajar yang relevan dan nyata untuk mempermudah siswa. Makanya ada pendekatan konkret dan segala macam, ada media animasi dan segala. Kemudian diferensiasi yang tadi saya jelaskan, memadukan pendekatan yang sesuai, memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Siswa yang beragam itu siswa yang memiliki perbedaan satu sama lainnya. Nah, bagaimana supaya berkembang dengan baik, guru harus dikembangkan. Ya, jadi bisa pengembangan profesional, melatih, bisa pengembangan kurikulum, mengupdate kurikulum matematika secara berkala, ya, berdasarkan perkembangan teknologi gitu. Kemudian inovasi metode pembelajaran, melakukan inovasi, mengembangkan dan segala macam. Teman-teman mahasiswa sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, besok lusa saya akan memberikan satu format informasi tentang tugas, bahan tugas yang saya berikan kepada eh, para PJ. Mudah-mudahan Anda semua sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.